Dia sangat mengidamkan seorang anak. Jadi dia katakan sekarang berikan kepadaku seorang anak supaya aku bisa berikan kepada engkau. Berarti tidak kita mendoakan sesuatu yang kita inginkan daripada Tuhan, supaya kalau saya sudah dapat, saya akan berikan semua kepada Tuhan. Untuk membuktikan bahwa yang saya doakan itu bukan yang aku inginkan saja. Yang saya doakan adalah apa yang Tuhan inginkan dalam hidup. Mendoakan, minta yang terbaik dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu doa yang indah. Barangkali kita minta suatu hal yang baik daripada Tuhan, tapi memberikan yang sisa-sisa kepada Tuhan. Mintalah yang terbaik daripada Tuhan, tapi jangan lupa doa yang indah juga memberikan, bukan cuma meminta yang terbaik, tapi memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pendidikan Hana yang cuma berapa tahun untuk mempersiapkan Samuel untuk seumur hidup melayani Tuhan. Warga yang mementingkan kemuliaan Tuhan, anak-anaknya itu pasti hidup di hadapan Tuhan, sudah bisa menjadi contoh untuk dunia. So hari ini kita akan mempelajari seorang ibu, doa daripada Hana. Ini mungkin diantara semua seri doa ini pertama kali, bukan mungkin ya, pasti ya saudara. Ini pertama kali seorang perempuan dikupas dan dibahas, dan ini suatu doa yang sangat indah sekali. Doanya sederhana, cuma satu ayat saja. Tapi kita akan membaca 1 Samuel keseluruhan ayatnya ya. Saya akan ajak kita untuk membaca bersama-sama. Saya akan membacakan pasal-pasal atau ayat-ayat yang ganjil. Yang laki-laki membacakan ayat yang ganjil, yang perempuan membacakan ayat yang genap. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama, ayat yang ke-28, saudara ya. Yang ganjil, laki-laki, yang genap, perempuan. Demikianlah firman Tuhan, lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramatayim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Eluhu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Demikian terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang iman Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya.
Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah mereka menyembelih lembu itu, mereka mengantarkan anak-anak itu kepada Eli. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami buka ini. Kami bersyukur untuk semua seri-seri doa daripada atau khotbah daripada seri doa Great Prayers in the Bible. Banyak doa yang kami bisa pelajari ya Tuhan, doa daripada anak-anak Tuhan yang bergumul bersama dengan Tuhan, yang bergumul dan dalam pergumulnya mereka bergumul untuk kemuliaan Tuhan. Bapak ajar kami dalam pergumulan kami pun, kami dapat berdoa dengan iman kepada Tuhan. Melihat Tuhan bukan hanya sebagai pemberi berkat, tapi yang memberikan berkat dan segala berkat tersebut adalah untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kami pun di dunia ini yang sementara adalah untuk Tuhan. Jadilah komunitas ini jadi komunitas yang suka berdoa ya Tuhan. Kami menyerahkan juga begitu banyak hal yang harus kami doakan nanti mengenai pekerjaan Tuhan. Baik itu di Sinode Geri, di Geri Karawaci maupun di luar daripada Sinode Geri dan gereja kami sendiri. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan berikan pada kami suatu beban doa, pokok-pokok doa yang memang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kami doakan bukanlah hal-hal yang sangat-sangat egois bagi diri kami, bagi gereja kami, tapi bagi pekerjaan Tuhan dan kerajaan Tuhan yang jauh lebih besar daripada diri kami dan gereja kami ya Tuhan. Kami serahkan setiap daripada kami ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bekerja tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. So, buku Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, ada suatu buku yang ditulis dengan nama daripada Samuel. Samuel adalah nama yang sangat besar sekali, saudara. Saudara, ini Samuel menjadi transisi daripada hakim-hakim sampai kepada suatu Israel mendapatkan raja. Israel yang tadinya dihakimi oleh hakim-hakim atau dipimpin oleh hakim-hakim, jadi Israel yang dipimpin oleh raja. Ini adalah seorang, the man, yang akhirnya establish, mendirikan atau menetapkan kerajaan daripada Israel. Ada orang yang mengatakan bahwa Samuel adalah the kingmaker daripada history, daripada orang Israel. Dia akan mentahbiskan, mengurapi baik itu Saul dan Daud, dua raja pertama daripada bangsa Israel, saudara. So, tidak jelas siapa yang menuliskan buku 1 Samuel dan 2 Samuel ini. Ada satu tulisan di Tawarik pasal yang ke-29 ayat 29 ayat ke-30, saudara. Terus ayat pasal 29 ayat ke-29, di sana dituliskan ada tindakan-tindakan daripada Raja Daud itu dicatat dalam riwayat atau chronicles atau bukunya Samuel. Jadi kemungkinan Samuel menuliskan hal ini, walaupun kita bisa katakan nggak mungkin semuanya, karena 1 Samuel pasal yang ke-25 itu sudah mencatat kematian daripada Samuel. Sangat menarik sekali, jadi 2 Samuel itu tidak menceritakan mengenai pelayanan Samuel. 2 Samuel bahkan tidak ada nama Samuel, tapi buku itu tetap dikasih nama buku Samuel, 2 Samuel. Saudara. Ini menunjukkan suatu hal yang menarik sekali bahwa orang ini demikian besar, karena orang ini akan akhirnya melalui pelayanan daripada Samuel itu raja keluar, 2 raja pertama daripada Israel itu keluar, dan khususnya Raja Daud. Jadi satu raja yang demikian terkenal dalam sejarah orang Israel,
Satu raja yang demikian akhirnya mengenal mengisi hati Tuhan. Satu raja yang akhirnya memimpin, menggembalakan seluruh Israel, saudara. Saudara, kemungkinan sekali buku 1 Samuel, 2 Samuel ini dituliskan oleh mungkin juga Samuel, ada sebagian dituliskan oleh Samuel dan juga diteruskan oleh murid-muridnya, murid-murid Samuel, saudara. So perhatikan di sini orang Israel pada saat itu dalam 1 Samuel ini sudah masuk dalam tanah perjanjian. Mereka sudah masuk dalam tanah perjanjian, tetapi kondisi Israel itu tidak lama setelah mereka ditinggalkan atau setelah Yosua meninggal, itu sudah mulai turun. Saudara. Kalau kita perhatikan, kita coba perhatikan hakim-hakim. Hakim-hakim ini jembatan antara Yosua masuk dalam tanah perjanjian, membawa orang Israel masuk dalam tanah perjanjian, nanti masuk ke dalam sebelum periode daripada Samuel, saya anggap Samuel sebagai hakim yang terakhir, lalu masuk ke dalam monarki, yaitu kerajaan. Kalau kita perhatikan dalam hakim-hakim pasal yang pertama, maka pada ayat yang pertama di sana dikatakan sesudah Yosua mati, itu Tuhan tidak memberikan seorang pengganti, pemimpin pengganti daripada Yosua, atau mungkin juga bisa dikatakan Yosua tidak mempersiapkan seseorang untuk menggantikan pelayanan dia. Maka setelah Yosua mati, beda dengan kitab Yosua pasal yang pertama yang kita sudah baca minggu lalu, itu tidak ada firman Tuhan datang kepada orang lain, tidak ada. Setelah Musa mati, setelah Musa hamba Tuhan tersebut mati, maka firman Tuhan berfirman kepada Yosua. Tapi di sini nggak dikatakan demikian, nggak ada dikatakan bahwa setelah Yosua mati, ada firman Tuhan kepada orang yang enggak, tapi orang Israel tetap pada saat itu berbicara, datang kepada Tuhan. Itu positif, saudara. Tapi kalau saya perhatikan dalam hakim-hakim pasal yang pertama, hakim-hakim kan mencatat bagaimana orang Israel itu hidupnya tuh ada suatu downward spiral, itu makin lama makin turun secara spiritual, hidup spiritual mereka tuh makin lama makin turun, saudara. Kita bisa lihat dalam hakim-hakim pasal yang pertama itu sangat kental sekali. Hakim-hakim pasal pertama mencatat bagaimana orang-orang itu mencoba mengambil, suku-suku mencoba untuk mengambil sisa tanah daripada Kanaan. Kalau saya perhatikan orang Yehuda itu awal-awal misalnya dalam, saya tidak baca semua, saudara, tapi saya bisa melihat dalam ayat ketiga dan seterusnya, lalu ayat ke-8, Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api, dan seterusnya. Kalau saya perhatikan itu pun tidak tuntas, saudara. Tidak tuntas perlawanan daripada orang-orang Yehuda ini. Kalau saya perhatikan hakim-hakim pasal 1 ayat ke-19. Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu, tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Ini ironis sekali, mereka mungkin merasa takut secara teknologi kalah dengan orang-orang yang akan diserang tersebut. Mereka memiliki kereta-kereta besi, tapi mereka lupa bahwa histori mereka bahkan pernah mengalahkan suatu bangsa yang jauh lebih besar, yaitu bangsa Mesir. Bukan karena mereka berperang, karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Di sana kan ada, mereka meminta datang kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan menyertai mereka, meminta petunjuk daripada Tuhan, tapi sambil meragukan pimpinan daripada Tuhan. Karena mereka tantang yang demikian besar, kereta-kereta besi tersebut, ini bukan pertama kali mereka lihat kereta besi, mereka sudah pernah melihat bagaimana orang Mesir juga memiliki kereta-kereta mengejar mereka sampai kepada laut Teberau tersebut. Ini sekarang mereka melihat, tapi mereka lupa sejarah. Mereka lupa bahwa mereka sudah pernah mengalahkan Yeriko dengan tembok yang demikian besar tanpa ada satu orang pun yang meninggal, hanya cuma dengan mengelilingi Yeriko. Mereka seakan melupakan semua hal tersebut. Terus perhatikan, saudara, ayat yang ke-21 tuh makin lama makin jelas bagaimana orang-orang Israel tuh gagal di dalam mentaati secara tuntas firman atau perintah daripada Tuhan. Ayat 21, saudara, orang Yebus penduduk kota Yerusalem tidak dihalau oleh Bani Benyamin, sehingga orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem itu sampai sekarang. Ntar saudara lihat bagaimana nanti, kita buka saudara ayat-ayat selanjutnya, ayat 27, ya ini suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya. Sehingga apa yang terjadi saudara, akhirnya ya ini orang Kanaan tinggal di tengah-tengah mereka dan orang Israel berhasil, ini suku Manasye berhasil untuk membuat mereka tuh menjadi orang-orang budak rodi, saudara. Tapi mereka tidak dihalau. Tuhan memerintahkan mereka untuk menghalau, tapi mereka tidak menghalau. Tidak ada kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Satu persatu, saudara, nanti ayat ke-29, suku Efraim tidak menghalau orang Kanaan. Sehingga orang Kanaan tetap diam di tengah-tengah mereka. Ayat ke-30, suku Sebulon juga tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan
tetap diam di tengah-tengah mereka. 31 ini mulai turning point. Oleh dikatakan suku-suku tertentu itu tidak menghalau, tidak berhasil menghalau orang Kanan, sehingga orang Kanan tinggal di tengah-tengah mereka. So perhatikan ayat 31. Suku Asyer tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon, serta Ahlab, Aksib, Helba, Afek, dan Rehob, sehingga ini turning point. Orang Asyer sekarang tinggal di tengah-tengah orang Kanaan. Bukan orang Kanaan tinggal di tengah-tengah mereka, sekarang suku ini, orang Israel sekarang tinggal di tengah-tengah orang Kanaan. Demikian juga dengan suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet Shemesh dan seterusnya, sehingga apa? Mereka tinggal diam di tengah-tengah orang Kanaan. Ini mulai kebalik. Sampai akhirnya ayat ke-34, saudara, orang Amori. Misalnya tidak bicara lagi mengenai siapa tinggal di mana, tengah-tengah siapa. Orang Dan itu tidak berhasil mengalahkan orang Amori, itu mendesak Bani Dan masuk ke pegunungan, tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Bahkan orang Dan mau tinggal di tengah-tengah daripada orang-orang Amori pun sudah tidak bisa. So perhatikan ini makin lama makin menurun, dan kita bisa melihat bagaimana dalam kitab Hakim-Hakim ini banyak sekali Tuhan memang mendatangkan hukuman karena mereka akhirnya itu tinggal di tengah-tengah orang Kanaan, dan orang-orang Kanaan tinggal di tengah-tengah mereka menjadi duri di samping hidup orang-orang Israel. Mereka belajar akhirnya melihat idolatris yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan tersebut, dan mereka mengikuti cara-cara mereka. Sehingga Tuhan menghukum mereka, nanti Tuhan akan bangkitkan juga hakim-hakim. Jadi ketika mereka bertobat, Tuhan akan melepaskan mereka daripada kesulitan atau sengsara hidup. Tapi saudara perhatikan, saudara. Menarik sekali dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-17 ayat ke-6, saudara bisa melihat ini sebagai suatu prekursor atau suatu tanda untuk masuk kepada kerajaan. Israel menjadi suatu kerajaan. Pasal 17 ayat ke-6. Pasal 21 ayat ke-25 itu, 17 ayat ke-6 itu di tengah-tengah, nggak benar-benar di tengah, tapi di dalam kitab Hakim-Hakim. Pasal 21 ayat 25 itu di akhir daripada kitab Hakim-Hakim. Di sana dikatakan pada zaman, ini kalimat yang sama, saudara. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang-orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Itu kesimpulan pada zaman hakim-hakim. Semua orang menganggap diri raja, semua orang berbuat apa yang menurut pandangannya itu baik. Semua orang menjadikan diri raja. Ini menantikan pada saat itu tidak ada raja, menantikan suatu saat di mana Israel akan mendapatkan raja. Saudara, Samuel ini masa transisi. Saudara. Samuel hidup dalam suatu masa transisi, dia adalah the last judge, hakim yang terakhir. Coba kita buka, saudara, 1 Samuel ya, 1 Samuel pasal yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang ke-6 misalnya. Ayat yang ke-6, kalimat yang terakhir sebelum ayat ke-7. Samuel menghakimi orang Israel di Mispa, tapi bukan cuma menghakimi, ayat yang ke-15 kalau saudara baca, saudara. Samuel itu menjadi judge, memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Saudara, Samuel juga adalah dipanggil sebagai seorang nabi. Coba kita buka 1 Samuel pasal yang ketiga. 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-19-20. Ya, Samuel makin besar, dan Samuel yang kecil tersebut tuh makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman Tuhan tersebut yang dibiarkan Tuhan gugur. Tuhan memberikan firman kepada Samuel, Samuel berbicara, dan tidak satupun yang Samuel katakan itu akhirnya gugur, itu tidak ada. Sehingga apa? Ayat ke-20, maka tahulah seluruh Israel, dari Dan yang paling utara sampai Beersheba yang paling selatan, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dia adalah seorang judge, dia adalah seorang nabi, dan walaupun tidak pernah dikatakan bahwa Samuel adalah priest, adalah imam, saudara, tapi saya percaya dia menjalankan fungsi imam tersebut. Karena apa, saudara? Kalau saya lihat, yaitu Eli adalah imam di rumah Tuhan, lalu kedua anaknya itu adalah imam pada saat itu, dan Samuel itu dibesarkan dalam keluarga imam. Nanti kalau saudara perhatikan, Samuel pasal, 1 Samuel pasal yang kedua, saudara, 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Saudara perhatikan di sana, 1 Samuel pasal yang kedua ayat 18. Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak, tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Itu baju efod itu penting, itu baju menunjukkan bahwa dia adalah menjalankan suatu fungsi imam. Ayat yang ke-27, ayat 28, saudara. 1 Samuel pasal 2, ayat yang ke-28. Aku telah memilih dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku,
membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Jadi baju efod itu suatu tanda bahwa dia sedang menjalankan fungsi daripada imam. Dan nanti saudara, dalam 1 Samuel, saudara bisa melihat bagaimana Samuel mempersembahkan korban bakaran. Saul pernah mencoba untuk mempersembahkan korban bakaran. Dia adalah raja, dan dia mencoba untuk mempersembahkan korban bakaran hanya karena dia tidak tahan tunggu Samuel datang. Oleh karena itu nanti apa yang Saul lakukan tersebut, raja yang mempersembahkan korban bakaran, raja yang mau melakukan atau menjadikan dirinya imam pada saat itu, dia akan ditolak oleh Tuhan. Perhatikan di sini yang menarik adalah Samuel ini seakan memang nggak dikatakan dia itu raja, dia adalah seorang hakim, tapi hakim itu menjalankan fungsi sebagai raja sebelum raja tersebut diurapi di Israel. Dia menjalankan fungsi sebagai imam, dia juga adalah seorang nabi, dikatakan jelas sekali dia adalah seorang nabi. Maka ada yang mengatakan bahwa Samuel ini seakan sedang merujuk, itu adalah type of Christ yang menuju pada Kristus yang akan memegang 3 jabatan ini. Ya, Samuel belum dikatakan sebagai raja, tapi dia sangat mendekati sekali menjalankan 3 jabatan ini. Saudara, sangat menarik sekali figur daripada Samuel, dan kalau saudara kita buka 1 Samuel pasal yang pertama, saudara. Kalau saudara buka 1 Samuel tersebut, itu langsung diceritakan mengenai satu keluarga yang tinggal di Ramathaim Sofim, orang Efraim. Ramathaim Sofim ini dalam ayat yang saudara perhatikan dalam ayat yang ke-19, itu dikatakan sebagai kota Rama. Ya, Ramathaim Sofim, disingkat sebagai Rama, itu kotanya di mana ntar Samuel akan menjalankan kepemimpinan sebagai hakim atas seluruh Israel di Rama. Ini seorang Ramathaim Sofim daripada pegunungan Efraim, namanya adalah Elkanah bin Yeroham, bin Eluhu, bin Tohu, bin Suf, seorang Efraim. Saudara tahu nama Efraim. Efraim adalah anak kedua daripada Yusuf. Saudara masih ingat bagaimana Yusuf mendoakan dengan tangan yang bersilang tersebut? Ya, Efraim jadi orang yang lebih unggul atau lebih utama daripada Manasye, dan di sini saudara akan melihat bagaimana Samuel adalah keturunan daripada Efraim tersebut. Saudara, di sini menarik sekali nama Elkanah itu adalah namanya God has created, artinya God, Tuhan telah atau Allah telah menciptakan, Allah pencipta. Saudara. Nanti kalau saudara perhatikan ini ayat ketiga misalnya, Elkanah adalah seorang yang sangat taat sekali. Orang itu dari tahun ke tahun, tiap tahun itu meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah, mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam, yaitu Yahweh Sabaoth. Itu pertama kali title ini keluar di dalam Alkitab, yaitu dia mempersembahkan kepada Tuhan semesta alam. Saudara, namanya Elkanah, Tuhan menciptakan. Dia mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam, pemilik semesta alam. Jadi ini teologi creation ini sangat ada dan sangat kental sekali dalam 1 Samuel di sini. Tuhan pencipta, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memiliki seluruh alam. Tapi ironisnya, istrinya Hana kosong perutnya, saudara. Ini saudara melihat ada ironis yang mulai muncul dalam buku 1 Samuel ini. Istrinya Hana itu barren atau mandul, itu kayak dalam Kejadian pasal 1 tuh kayak belum ada isinya, itu Tuhan belum selesai menciptakan, itu tanah atau bumi ini masih gelap gulita, void, kekosongan itu. Ini teologi penciptaan, ada background daripada doktrin penciptaan ada di sini semua, saudara. Saudara perhatikan, si Elkanah ini punya 2 istri, yang pertama adalah Hana, yang kedua adalah Penina. Hana artinya adalah grace atau favor, Penina itu artinya pearl atau apa tuh? Mutiara. Itu seakan begitu indah nama dia. Dan di dalam hidup daripada Penina itu benar-benar seakan ada shining, dia hidup dibandingkan Hana itu mengkilap. Mengapa? Karena dikatakan di sini Penina punya anak, dan di sana bukan cuma anak, tapi anak-anak, saudara. Jadi plural, Penina punya lebih daripada 1 anak, children, bukan a child. Children, dia punya anak-anak. Sedangkan Hana tidak punya apa-apa. Yang namanya grace, favor, tidak mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Yang mendapat belas kasihan adalah orang yang akhirnya namanya Penina. Dan kalau kita lihat, saudara, memang hidupnya itu kayaknya cemerlang, diberkati Tuhan. Kita sering nggak sih, saudara, menjadi anak Tuhan yang iri dengan orang lain. Melihat bagaimana orang lain, tetangga sebelah, lebih diberkati daripada kita. Melihat bagaimana dia, hidupnya itu seakan lebih menyatakan mengenai belas kasihan Tuhan daripada hidup kita.
Saudara, itu mungkin dirasakan oleh Hana pada saat ini, namaku favor. Atau kita sering kali mengatakan, kita anak Tuhan. Tapi kenapa orang dunia lebih diberkati? Kita anak Tuhan, tapi rumput tetangga sebelah yang tidak pernah menyembah Tuhan lebih hijau daripada rumput di tanahku. Kita namanya anak Tuhan, tapi mengapa orang dunia itu sepertinya lebih seperti kayak anak Tuhan daripada saya? Saudara, ini yang dirasakan oleh Hana, saudara, dia namanya favor, and yet dia akan melihat bagaimana hidup daripada Penina itu bukan cuma namanya mutiara. She is the favored one. Dia yang kayak diberkati oleh Tuhan. Soalnya menarik sekali saudara, hidup daripada Hana di sini. Kalau saya perhatikan ayat keempat. 4 itu mengatakan bahwa setiap kali Elkana mempersembahkan korban, maka dia akan membagi-bagikan daging korban. Bagian yang terbaik sudah diberikan oleh para imam. Bagian yang lainnya akan dibagikan kepada Penina dan kepada semua anaknya, laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Yang kelima itu susah diterjemahkan, saudara. Ya, ini kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Terjemahan lain, walaupun Tuhan telah menutup kandungannya, ia mengasihi Hana dan ia memberikan kepada Hana 2 bagian. 1 atau 2 bagian bingung, saudara. Jadi antara terjemahan bahasa Inggris pun itu bisa dua-dua, 1 bagian atau 2 bagian. Dalam bahasa Indonesia itu mengatakan 1 bagian. Maka di sini, saudara, memang bahasa Ibrani itu susah untuk diterjemahkan. Itu seperti kayak ada kata dua apa? 2 hidung. Ini, saudara, ini mungkin agak ngeri bagi kita pada saat ini, tapi pada saat itu saudara itu kalau korban sudah dipersembahkan, maka bagian yang terbaik salah satunya adalah kepala daripada binatang yang disembahkan. Jadi kayak memberikan kepala kepada Hana, saudara. Dan kepala itu ada 2 lubang hidung, ada 2, misalnya 2 noses, yaitu tapi 1 portion, 1 portion, 2 noses itu diberikan kepada Hana. 2 portion atau 1 portion, tapi yang saya percaya, saudara, ini maksudnya adalah walaupun Tuhan telah menutup kandungan daripada Hana, Elkana mengasihi Hana sehingga dia memberikan yang paling baik tersebut kepada Hana. Itu mungkin maksud yang lebih tepat di sana. Tapi apa benar Elkana benar-benar mengasihi Hana? Kalau Elkana benar-benar mengasihi Hana, kenapa dia ada istri yang lain, saudara? Kenapa dia ada istri yang kedua? Kemungkinan pada saat itu kalau orang melihat ada seorang istri yang tidak bisa melahirkan, solusi yang cepat adalah menikahi orang perempuan yang kedua. Jadi kemungkinan Hana adalah istri pertama dan Penina ini adalah istri yang kedua. Hana tidak bisa melahirkan dan akhirnya Elkana ini menikahi istri yang kedua. Kalau benar-benar dalam action, dalam hidup daripada Elkana itu benar-benar dia mengasihi Hana, mengapa dia harus menikahi istri yang kedua? Whatever it is, Hana adalah seorang yang mandul dan dia tidak cukup untuk mendapatkan kasih daripada Elkana saja. Kalau saya perhatikan menarik sekali ayat ke-8, saudara. Ya, 1 Samuel pasal yang pertama yang ke-8. Elkana itu mengatakan kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Nanti kita akan bahas mengenai ayat ini, saudara. Tapi Elkana mengatakan, aku tuh sangat mengasihi kamu. Aku tuh lebih berharga daripada 10 anak-anak laki-laki. Tapi bagi Hana yang penting adalah favor daripada Tuhan. Dan dia sangat tidak merasakan hal tersebut. Tapi ayat ini mengatakan, dia tidak ada kandungan, isinya kosong perut tersebut adalah karena Tuhan menutup kandungannya. Tuhan yang menutup kandungannya. Ini suatu kesulitan yang akan Hana harus bergumul demikian besar dalam hidup dia, dan kita tidak pernah dikasih tahu berapa lama dia bergumul di hadapan Tuhan mengenai Tuhan tidak, atau Tuhan sudah menutup kandungannya. Saudara, Hana akan akhirnya bergumul demikian lama dan akhirnya menghasilkan suatu doa yang saya rasa doa yang menjadi doa yang indah sekali, saudara. Doa yang sangat indah sekali. Tapi sebelum kita membahas doa Hana tersebut, perhatikan, saudara. Elkana mencoba menghibur Hana, mengatakan, mengapa hatimu sedih? Mengapa engkau tidak mau makan? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Saya tidak tahu kalau saudara jadi Hana, saudara dihiburkan dengan kata semacam demikian atau tidak. Kalau saudara ada seorang perempuan sebagai seorang Hana, tapi by the way, saudara, ya Hana itu
Elkana lebih berharga bagi Hana lebih dari 10 anak laki. Kalau saudara perhatikan, kita pernah dengar kalimat yang mirip. Itu di Rut pasal yang keempat, saudara. Rut pasal yang keempat, ya itu akhirnya ketika Rut menikah dengan Boas, melahirkan seorang anak. Lalu kita kalau baca dari ayat yang ke-13, Rut pasal 4 ini tidak jauh daripada Samuel, ini sangat dekat sekali, saudara. Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan di kota Bethlehem tersebut berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan perempuan yang lebih perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Ini angka 7 angka sempurna, 10 angka sempurna. Dan menarik sekali saudara, ketika Rut, saudara tahu ya, Rut, Boas akan melahirkan Obed. Obed itu akan melahirkan Isai. Isai adalah ayah daripada Daud. Jadi mereka hidup pada zaman yang hampir sama. Zaman yang hampir sama antara Elkana dan paling tidak saudara, Elkana dan istrinya Hana itu mungkin melahirkan anak Samuel. Samuel itu nanti mungkin seumuran dengan Isai. Nanti Samuel akan mengurapi anak daripada Isai yaitu Daud. Atau bisa dikatakan Obed itu mungkin separalel zaman hidup pada zaman di mana Elkana dan Hana ini hidup. Tapi keluarlah kata-kata ini, bukankah aku lebih berharga untuk kamu daripada 10 anak laki-laki? Saudara, bagi saya ini kalimat yang tidak menghibur. Saudara. Ini kalimat orang laki-laki mencoba untuk menghibur tapi tidak mempan. Seharusnya Elkana tuh bilang, Hana, bukankah kamu lebih berharga bagiku daripada 10 anak laki-laki? Tapi dia ngomong, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Mungkin Hana tidak merasakan hal tersebut. Seharusnya Hana tahu anak laki-laki itu sangat penting sekali. Seharusnya kalau mau lebih menghibur, belum tentu menghibur, tapi kalau mau lebih menghibur, Elkana mengatakan, Hana, bukankah engkau lebih berharga daripadaku daripada 10 anak laki-laki? Itu perkataan yang dikatakan oleh orang perempuan di Bethlehem itu kepada Naomi, saudara, kepada Naomi. Karena Ruth itu lebih berharga bagi Naomi daripada dibandingkan dengan 7 anak laki-laki. Saudara, kalau kita perhatikan, saudara, hidup daripada Hana ini, itu dia sudah mengalami kesulitan yang demikian besar dan dia akhirnya menghasilkan doa yang indah. Dan saya sering katakan, doa-doa kita yang terindah itu seringkali dihasilkan pada saat titik yang terendah. Bukan pada waktu kita menikmati kejayaan, berkat, dan sebagainya. Seringkali doa kita waktu kita mendapatkan berkat daripada Tuhan itu terlalu dangkal. Tapi ketika kita mengalami suatu kesulitan hidup, itulah kita menghasilkan doa yang terindah. Itu sangat-sangat jelas sekali dalam Alkitab. Dan saudara, kalau perhatikan di sini, ada beberapa hal mengapa doa daripada Hana ini demikian indah. Yang pertama, saudara, doa Hana ini demikian indah. Kita baca ayat ke-11 ya. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam. Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. So, doa ini menjadi suatu doa yang indah. Mengapa? Karena dia tahu pertama kepada siapa dia berdoa. Saudara, dia datang kepada Tuhan semesta alam, Lord Sebaoth, saudara. Dia datang kepada Tuhan semesta alam, Tuhan yang sudah dikatakan dalam 1 Samuel pasal 1 ayat ketiga ini, yaitu keluarga Elkana ini setiap tahunnya berdoa kepada Tuhan semesta alam, yang juga dikatakan bahwa Tuhan semesta alam ini ayat kelima telah menutup kandungan daripada Hana. Justru kepada Tuhan semacam demikian dia datang dan dia berdoa. Sekali dalam hidup kita gagal mengerti bahwa Tuhan kepada siapa kita datang, dan Tuhan yang itu berkuasa atas seluruh ciptaan, berkuasa atas seluruh hidup kita. Dalam kesengsaraan kita bukan lari daripada Tuhan. Dalam kesengsaraan kita, dalam kesulitan hidup kita justru datang kepada Tuhan yang berkuasa atas seluruh kesulitan hidup kita. Ini luar biasa doa daripada Hana ini, dia datang kepada Tuhan yang menutup kandungannya. Tapi dia tahu kalau Tuhan menutup kandungannya, Tuhan bisa membuka kandungannya.
Kalau Tuhan menutup kandungannya, Tuhanlah yang bisa membuka kandungannya, karena Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, dan Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Saya pernah, saudara, menceritakan hidup daripada Calvin. Calvin itu bukan cuma mengatakan bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu, tapi Calvin menikmati kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Hidup Calvin adalah hidup yang penuh dengan sakit penyakit. Dia waktu mau menikah, dia tidak mengatakan saya mencari istri yang cantik, yang kaya. Oh enggak, ada yang ditawarkan kepada dia, ada yang kaya, tapi dia merasakan bukan pasangan yang cocok untuk dia. Dia mencari seorang pasangan, seorang istri yang bisa merawat dia, sehingga dia bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan seorang istri yang bekas seorang adalah janda, bekas istri orang lain yang sudah meninggal. Janda yang dia nikahi, saudara, dan saudara bisa tahu bagaimana hidup daripada Calvin itu banyak penyakit. Sampai pada akhirnya, di anjang kematiannya, saudara, Calvin pernah mengatakan, ya Tuhan, engkau telah meremukkan aku. Dia mengatakan, bahkan kesulitan hidupnya itu karena tangan Tuhan. Tapi itu bukan menjadi suatu hal yang membuat dia itu lahirnya menjauhi Tuhan, tapi justru mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan, dia mengatakan, walaupun kau sudah meremukkan aku, tapi aku mengetahui aku diremukkan oleh tangan Tuhan, yaitu tangan Bapakku sendiri. Kalau saya percaya itu yang dipikirkan oleh Hana pada saat ini. Dia tahu bahwa Tuhan itu menutup kandungannya. Siapa lagi? Tuhan semesta alam yang melakukan hal ini. Tapi karena dia percaya Tuhan semesta alam yang semacam demikian, maka dia datang kepada Tuhan semesta alam yang telah menutup kandungannya ini. So, mari kita belajar berdoa. Dalam kesulitan hidup kita, kita bukan mengganti Tuhan. Sekali dalam kesulitan hidup kita, kita mencoba mengganti Tuhan. Tuhan ini kayaknya enggak cocok deh konsep ini. Saya mau cari Tuhan yang lebih cocok untuk menyelesaikan problema hidupku. Oh enggak. Orang reform itu seharusnya memiliki konsep Tuhan yang sangat tepat sekali. Dalam segala kesulitan hidup kita, enggak ada satupun yang di luar daripada kehendak Allah Bapamu yang di surga dan kepada Dia yang kau datang. Itu hal pertama yang bisa kita pelajari daripada doa daripada Hana ini. Yang kedua, saudara, doa Hana ini memiliki suatu keseriusan. Yang itu harus kita pelajari, yang harus ada dalam hidup kita. Tuhan memberikan suatu titik yang sangat rendah dalam hidupnya. Dia tuh merasa pahit. Dia diolok-olok oleh Penina, Penina. Dia diolok-olok oleh Penina. Kalau saya perhatikan, saudara. Ayat yang kelima, ayat ke-6, ayat ke-7 itu menarik. Coba saya bacakan, saudara ya. Saudara perhatikan ada pola yang diulang-ulang di sana. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana. Ini transition yang lain dalam bahasa Indonesia, satu bagian atau dua bagian. Walaupun Tuhan telah menutup kandungannya, ia mengasihi Hana, oleh sebab itu ia memberikan kepada Hana dua bagian, itu transition lainnya. Jadi saudara perhatikan di sana, sebab Tuhan telah menutup kandungannya, tetapi madunya, ini enggak ngerti kenapa dipanggil sebagai madu. Saya enggak tahu apakah madu itu pahit, saudara. Setahu saya madu itu manis ya. Ini seharusnya terjemahnya mungkin empedu atau apa yang pahit, saudara. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya rival, musuhnya, saudara. Musuhnya. Enggak manis, tetapi musuhnya, rivalnya itu selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Dia sengaja menyakiti Hana. Bukan ngomongan enggak sengaja keluar menyakiti Hana, enggak, tapi sengaja menyakiti Hana supaya Hana itu panas. Itu yang dilakukan oleh Penina, saudara. Ya, tetapi musuhnya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Lalu kata kedua ulang lagi, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Diulangi lagi. Ayat yang ketujuh, demikiannya terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Diulangi lagi. Jadi kalau saudara perhatikan dari ayat kelima, ayat ketujuh itu dikatakan dua kali Tuhan menutup kandungannya, karena dua kali musuhnya itu Penina menyakiti hatinya. Itu seakan menjadi hidup yang mendefinisikan Hana. Tuhan menutup kandungannya, udah sakit, orang lain sengaja menyakiti dia karena kandungannya ditutup oleh Tuhan. Itu menyakitkan sekali. Nah ini dalam kondisi yang sangat terpuruk macam demikian, Hana tuh akhirnya belajar untuk berdoa secara serius di hadapan Tuhan. Apa yang dia doakan? Dia bukan doa minta anak saja, dia bukan doa minta anak laki-laki yang sangat berharga pada zaman itu. Dia berdoa kepada Tuhan supaya anak itu diberikan kepada dia supaya dia bisa berikan kembali kepada Tuhan. Dia sangat mengidamkan seorang anak. Dia katakan sekarang berikan kepadaku seorang anak supaya aku bisa berikan kepada engkau. Saudara, doa kita harus pada sampai titik di mana kita mau memberikan suatu hal yang sacrifice di hadapan Tuhan. Kita bukan memberikan sisa-sisa kepada Tuhan, kita memberikan yang terbaik, dan ini Hana minta daripada Tuhan, berikan aku yang terbaik yang aku minta selama ini, dan aku akan berikan kembali kepada Tuhan.
Berani enggak kita doain? Berani enggak kita mendoakan sesuatu yang kita inginkan daripada Tuhan, supaya kalau saya sudah dapat, saya akan berikan semua kepada Tuhan. Untuk membuktikan bahwa yang saya doakan itu bukan yang aku inginkan saja. Yang saya doakan adalah apa yang Tuhan inginkan dalam hidup. Soal luar biasa doa daripada seorang perempuan yang lemah ini, yang dianggap orang mandul, sehingga suaminya Elkana menurut saya tidak benar-benar mengasihi Hana, karena dia akhirnya mencari istri yang lain, seorang perempuan yang lain untuk menjadikan solusi yang cepat, memberikan solusi yang cepat bagi Elkana untuk melahirkan keturunan. Dia tidak sabar menunggu bersama dengan Hana. Bahkan Elkana tidak mendoakan doanya Hana, saudara. Elkana tidak mendoakan doanya Hana. Hana yang mendoakan doa ini. Elkana solusinya adalah cari perempuan lain jadi istri supaya ada keturunan. Hana tidak bisa pada saat itu cari laki-laki yang lain atau bagaimana. Tapi di sini saudara, Hana datang kepada Tuhan, Tuhan yang telah menutup kandungan tersebut, dan dia mendoakan suatu hal yang luar biasa. Coba perhatikan di sini saudara ya. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Bukan cuma untuk 5 tahun, enggak, seumur hidupnya. Jadi saudara bisa perhatikan ayat yang ke-27, saudara. Ya, ketika sudah waktunya untuk berpisah, enggak perlu menyusui lagi ayat ke-27, 1 Samuel pasal 1 ayat ke-27. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya, maka aku pun menyerahkan kepadanya, kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Mendoakan, minta yang terbaik dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu doa yang indah. Seringkali kita minta suatu hal yang baik daripada Tuhan, tapi memberikan yang sisa-sisa kepada Tuhan. Mintalah yang terbaik daripada Tuhan. Tapi jangan lupa, doa yang indah juga memberikan, bukan cuma meminta yang terbaik, tapi memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di sini Hana bahkan memberikan apa yang dia minta, saudara. Saudara, ini adalah suatu janji bahwa dia akan membesarkan Samuel sebagai seorang nazir, saudara. Nazir adalah seorang yang mungkin hidupnya itu paling didedikasikan kepada Tuhan. Bilangan pasal 6 itu mencatat orang yang akan diberikan sebagai seorang nazir. Sebenarnya ketika orang memberikan sebagai seorang, menjanjikan anak atau orang atau diri kepada Tuhan sebagai seorang nazir, ya Imamat pasal yang ke-27, ya Imamat pasal 27 itu memberikan jalan supaya orang itu bisa membatalkan nazir, saudara. Karena ini suatu janji yang sangat berat, karena orang yang menyatakan diri menjadi nazir itu untuk suatu pekerjaan Tuhan yang besar sekali, bahkan seringkali untuk seumur hidupnya. Imamat pasal 27 itu memberikan jalan keluar. Kalau Hana setelah dilahirkan anaknya tersebut, melihat anaknya lucu banget, dia sangat sayang kepadanya, lalu dia mau untuk menebus apa yang sudah dia janjikan, dia bisa lakukan. Apalagi keluarga Elkana, saya percaya ada keluarga yang cukup kaya. Dari mana kita tahu? Karena Elkana bisa memiliki istri lebih dari satu. Elkana bisa setiap tahun pergi mempersembahkan korban. Gak usah perhatikan ayat ke-24, saudara. Ya, ayat ke-24, 1 Samuel pasal yang pertama ayat ke-24. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanya dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun. 1 eva tepung dan sebuyung anggur, itu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Shilo. Soalnya itu 1 ekor lembu jantan berumur 3 tahun, itu terjemahan lain, ini agak ambigu, bisa aja 3 ekor lembu. Bukan 1 ekor lembu jantan berumur 3 tahun, tapi 3 ekor lembu jantan disepersembahkan. Regardless, saudara, kemampuan bagi Elkana itu bisa mempersembahkan korban. Itu menandakan bahwa dia adalah keluarga yang cukup mampu. Saudara, biaya untuk menebus seorang anak kecil, yang masih berapa bulan, yang tadi dijanjikan untuk Tuhan, itu murah sekali. Coba kita buka ya, kita buka Imamat. Kita buka Imamat pasal yang ke-27. Ya, Imamat pasal yang ke-27, ini membayar nazar, ya, membayar nazar itu dengan uang. Ayat ke-7, saudara, saya baca ini ada orang kalau umurnya berapa, itu uangnya harganya itu beda-beda sesuai dengan umur dan sisa umur hidupnya. Tapi kalau masih kecil juga murah sekali. Imamat pasal 27 ayat ke-7, jikalau itu mengenai seorang yang berumur untuk 60 tahun, saudara. 6.
Ya, ayat ke-6, jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 1 bulan sampai yang berumur 5 tahun, tepat waktu mungkin kira-kira waktu selesai menyusui atau sebelumnya, maka bagi laki-laki nilai itu harusnya cuma 5 shikal perak dan bagi perempuan 3 shikal perak. Ayat ke-8 malah dikasihkan suatu klaus memungkinkan kalau ada orang yang miskin. Tapi jikalau orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, maka harusnya dihadapkannya orang itu yang dinasarkan kepada imam, dan imam harus menilainya sesuai dengan kemampuan orang yang bernasar itu, imam itu harus menentukan nilai. Jadi bisa didiskon, saudara. Ada harga diskon, saudara. Tapi perhatikan, saudara, yang membuat doa daripada Hana ini besar adalah yang ketiga, Hana menepati semua janji doanya. Dia bisa mengambil kembali, diperbolehkan oleh hukum Taurat untuk mengambil kembali Samuel. Dia sudah dijanjikan, dia ambil kembali, dia batalkan nasar pada Tuhan, tapi dia nggak lakukan. Ini luar biasa. Nanti memang dikatakan dalam 1 Samuel pasal yang kedua, bagaimana nanti Hana tuh memiliki anak-anak yang lainnya, tapi waktu dia diberikan kepada Tuhan, kemungkinan besar Hana belum punya anak lainnya. Dia berikan anak satu-satunya, umur berapa sudah berhenti, tidak menyusui, kemungkinan umur 2, umur 3, nggak mungkin sampai umur 70 masih menyusui, nggak mungkin, saudara. Itu sangat awal sekali sudah berhenti dan dia serahkan anaknya. Bahkan dikatakan kalau saudara baca dalam ayat yang ke-24, ya, pasal 1 Samuel pasal yang pertama yang ke-24 itu dikatakan bahwa waktu diserahkan anak tersebut, dibawa ke rumah Tuhan, anak itu masih kecil betul. Dikatakan di sana, masih kecil betul. Sangat kecil sekali, saudara. Samuel diserahkan kepada Tuhan. Akhirnya Hana menepati seluruh janjinya. Saudara, mari belajar bernasar kepada Tuhan. Saya pernah, saudara, menghadap orang yang saya agak kaget, ini orang ekstrim banget. Dia bernasar, dia berjanji kepada Tuhan. Ini seorang pemuda. Mataku tidak akan lihat barang-barang pornografi. Kupingku tidak akan mendengarkan hal-hal yang kotor. Dia bernasar di hadapan Tuhan. Seumur hidupku aku tidak akan melakukan. Saya tanya, saudara, pemuda di sini berani tidak bernasar demikian? Mataku tidak akan melihat hal-hal yang keji di hadapan Tuhan. Kupingku tidak akan mendengarkan, mulutku tidak akan mengatakan hal yang keji di hadapan Tuhan. Dia bernasar. Oh, saudari, saya lihat kok gondrong banget dia. Karena dia bernasar bahwa gunting itu gak pegang rambutnya. Saudara, itu benar-benar berapa bulan saya lihat, gila kamu kok gondrong sekali gitu. Baru bernasar. Saudara, hal kayak demikian, saudara, doa bernasar, berjanji di hadapan Tuhan. Lalu bukan cuma berjanji, bahkan akhirnya menepati janji. Walaupun ada satu cara bagi Hana untuk membayar kembali apa yang dia janjikan, membawa kembali Samuel, dia tidak lakukan, dia tepati seluruh janji. Besar doa Hana. Saudara, saya mau menekan satu hal, kalau saudara perhatikan dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-11 dan seterusnya, saudara, itu dikatakan mengenai kejahatan anak-anak Eli. Ya, anak-anak Eli ini kalau saudara lihat dalam 1 Samuel pasal 2 ayat ke-12, mengambil, itu dikatakan anak-anak Eli adalah orang-orang dursila yang tidak mengindahkan Tuhan, ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Mereka tuh mengambil daging yang paling baik yang seharusnya diberikan kepada Tuhan, dia ambil terlebih dahulu, bahkan memaksa orang untuk memberikan sebelum dibakar, ambil terlebih dahulu daging tersebut atau bagian yang paling baik tersebut. Kalau saya perhatikan dalam ayat yang ke-22, Eli sudah sangat tua, apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Kurang ajar, saudara. Bukan cuma itu, tapi mereka bahkan tidur berzina dengan perempuan-perempuan di depan pintu perkemahan. Eli tidak ada kuasa untuk mendidik anak-anak tersebut. Nanti saudara akan perhatikan bagaimana Eli mengatakan, gara-gara kamu, ayat ke-24, saudara. Ya, 1 Samuel pasal 2 ayat ke-24. Kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran, yet gak ada disiplin. Eli sadar bagaimana jahatnya anak-anaknya. Bahkan anak-anaknya, karena anak-anaknya makanya umat Tuhan itu melakukan pelanggaran. Pasal 3, nanti saudara perhatikan pasal 3, Tuhan itu akan berbicara kepada Samuel. Pasal 3, 1 Samuel pasal 3 ayat ke-12. Ya. Pada waktu itu, ini Tuhan, aku itu Tuhan ya. Aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya itu untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tapi ia tidak memarahi mereka.
Ayat 14, sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Tidak ada pengampunan, Tuhan tidak kasih pengampunan. Apa yang mau saya katakan, saudara? Anak-anaknya Eli itu bejat. Bayangkan Samuel diserahkan ke rumah Tuhan yang anaknya kurang ajar semua. Samuel yang masih kecil. Kenapa seumur hidup nanti Samuel tidak meniru anak-anak Eli? Kenapa seumur hidup dikatakan bahkan Samuel itu, coba kita baca, saudara, 1 Samuel pasal 2, ayat yang ke-26. Samuel yang muda itu, tetapi setelah bicara mengenai anak-anak Eli dan dosa anak-anak Eli, Alkitab di sini mengatakan, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar, semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kenapa? Kok Samuel tidak belajar tingkah laku daripada anak-anak Eli? Dia dekat sekali dengan anak-anak Eli. Dia melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak Eli. Padahal sudah tidak ada orang yang mendidik Samuel. Sejak kecil, mungkin umur 2 tahun, 3 tahun sudah diserahkan kepada rumah Tuhan yang isinya orang-orang bejat tersebut. Saudara bisa melihat bagaimana Hana itu benar demi mempersiapkan atau demi mentaati janjinya kepada Tuhan, mempersiapkan atau mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Dia persiapkan anak tersebut. Pendidikan Hana yang cuma berapa tahun tersebut mempersiapkan Samuel untuk seumur hidup melayani Tuhan. Saya mau tanya dengan keluarga kita. Bagaimana dengan keluarga kita? Ada yang mengatakan, ya anak-anak masih kecil lah, biarin masih nakal lah, atau masih... Saya tidak percaya hal itu. Saudara. Saya percaya, saudara, keluarga yang taat kepada Tuhan, keluarga yang mementingkan kemuliaan Tuhan, anak-anaknya itu pasti hidup di hadapan Tuhan. Walaupun masih kecil, sudah bisa menjadi contoh untuk dunia. Tuhan akan memakai Samuel luar biasa. Dan ini dimulai daripada hati seorang ibu yang hancur, mendapatkan apa yang dia minta, memberikan apa yang dia janjikan. Dia persiapkan Samuel seumur hidup, walaupun mungkin cuma 3 tahun bertemu dengan dia. Seumur hidup itu untuk akhirnya menjadi anak atau menjadi hamba Tuhan yang setia. Saudara, inilah doa daripada Hana. Minggu depan kita akan belajar hidup daripada Samuel dan doa daripada Samuel, anak Hana. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan melalui doa daripada seorang janda, seorang ibu yang sederhana, yang meminta yang terbaik untuk dari Tuhan dan untuk Tuhan. Dan dia mempersembahkan anak itu kepada Tuhan. Ajar kami dan keluarga kami, supaya kami juga dapat meminta yang terbaik dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dimulai daripada diri kami, dimulai juga daripada keturunan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah zaman yang semakin lama semakin melawan Tuhan, kami berdoa Tuhan berikan kepada kami satu keluarga, keturunan, generasi demi generasi yang takut akan Tuhan. Kami serahkan hidup keluarga Geri Karawaci dalam tangan Tuhan. Misalkan hidup keluarga kami, satu keluarga demi satu keluarga. Misalkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.